Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai lembaga kepresidenan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Konstitusi. Mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, yang dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan memandang dan menetapkan presiden dan wakil presiden sebagai sebuah dui tunggal. Hal itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang turunannya, yang dimana mengatur presiden dan wakil presiden dalam satu kesatuan tak terpisahkan, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga, calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Yang menyangkut masalah kewarganegaraannya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan hanya mensyaratkan presiden harus orang Indonesia asli, sementara wakil presiden tidak diatur. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, syarat kewarganegaraan antara calon presiden dan calon wakil presiden tidak dibedakan, bahkan dirumuskan dalam satu syarat, serta ditambah dengan persyaratan lain juga yang juga sama. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jimli Asidik menyatakan bahwa ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan pasangan presiden dan wakil presiden, yang dimana keduanya adalah dui tunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan. Yang keempat, bunyi sumpah atau janji presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga sama. Yang kelima, persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar 1942 tahun 2006 juga tidak berbeda. Antara dari beberapa ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat antara seorang calon presiden dan wakil presiden adalah sama, meskipun dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dikatakan bahwa wakil presiden merupakan pembantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 ini, yang berarti meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi yang lain memang merupakan dua organisasi yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organisasi yang tak terpisahkan tetapi dapat dilihat harus dibedakan satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut terkait dengan kewenangan yang dimiliki presiden dalam berbagai bidang sebagaimana diatur dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan lain yang menyangkut pemberhentian presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan, persyaratan yang sama dan mengucapkan sumpah atau janji yang sama pula, tapi dalam hal pemberhentian tidak mutlak dilakukan bersamaan. Menurut Jimli Asidik, lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga tinggi negara atau organisasi konstitusi yang jika dilihat dari segi pejabatnya terjelma dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Konsekuensi dipilih secara bersamaan adalah pertanggungjawaban politik presiden dan wakil presiden kepada rakyat adalah
satu kesatuan jabatan, sedangkan dalam hal melakukan perbuatan pidana atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden merupakan tanggung jawab masing-masing individu melalui saluran yang disediakan konstitusi. Sistem pemberhentian di tengah masa jabatan atau impeachment yang dianut perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 bersifat dua tingkat. Tahap pertama, proses pemeriksaan menggunakan forum peradilan khusus atau special legal proceeding atau forum privilegium atau oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan tahap kedua melalui forum politik atau political review yang dilakukan MPR dengan memperhatikan putusan MK yang diusulkan oleh DPR. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Presiden di bidang legislatif, yaitu hak-hak presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam kerangka kekuasaan pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif. Artinya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, pihak eksekutif mengetahui paling banyak dan memiliki akses terluas dan terbesar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Dan yang kedua, pemerintah juga yang paling tahu mengapa, untuk siapa, kapan, di mana, dan bagaimana hukum itu akan dibuat. Dan yang ketiga, dalam organisasi pemerintahan, pemerintah pula lah keahlian dan tenaga ahli paling banyak terkumpul yang memungkinkan proses pembuatan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan. Nah, presiden sebagai kepala presiden mempunyai kekuasaan di bidang pertama, peraturan perundang-undangan yang bervariasi. Yang pertama, kekuasaan legislatif, artinya presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kedua, kekuasaan reglementer, yaitu pembentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau untuk menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan eksekutif yang di dalamnya bergabung kekuasaan pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai wewenang dan tugas presiden di dalam pemerintahan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya mengambil setelah amandemen dan juga sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu sebelum amandemen atau sebelum diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan di sini presiden menjabat sebagai kepala negara, mandatar MPR dan juga sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden sebagai mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas untuk menjalankan haluan negara sesuai dengan garis-garis besar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden di sini diangkat, tunduk dan juga bertanggung jawab terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berkewajiban untuk menjalankan segala putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh majelis. Selanjutnya, sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat melihat bahwasanya presiden memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menjalankan garis besar haluan negara, dan yang ketiga adalah menyelenggarakan pemerintahan negara pada umumnya. Presiden dalam menjalankan tugasnya untuk sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dibantu oleh wakil presiden, yang dimana wakil presiden di sini diangkat dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi wakil presiden hanya bertanggung jawab kepada presiden. Wakil presiden di sini bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan segala tugasnya secara umum, akan tetapi tidak untuk membentuk undang-undang dasar atau membentuk peraturan perundang-undangan, dikarenakan yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah presiden itu sendiri. Akan tetapi
Jika dalam keadaan yang mendesak, maka wakil presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan atas nama presiden dan ditandatangani oleh wakil presiden itu sendiri. Selanjutnya yaitu setelah amandemen atau setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana setelah diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai pergeseran. Yang pertama yaitu sebelum amandemen di dalam undang-undang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi setelah diadakan perubahan atau setelah diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu setelah amandemen, Presiden hanya menjabat sebagai kepala negara dan sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah adanya perubahan atau setelah diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini telah menetapkan bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih di dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yang dimana di sini berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau citoyen telah memberikan mandatnya atau telah memberikan kedaulatannya secara langsung kepada presiden itu sendiri, yang artinya rakyat telah memberikan kewenangan atau kekuasaan untuk memerintah serta mengatur secara langsung kepada presiden itu sendiri. Hal ini ditegaskan dengan adanya pasal 4 ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwasanya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh teman kelompok saya. Kewenangan Presiden di bidang yudikatif secara normatif telah diatur pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi. Yang pertama itu gerasi dan rehabilitasi adalah proses justisial dan diberikan kepada seorang yang sudah melalui proses persidangan, sedangkan amnesti dan abolisi lebih bersifat proses politik. Yang kedua, gerasi dan rehabilitasi lebih bersifat persorangan, sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, karena gerasi menyangkut mengenai putusan hakim. Menurut Gayus Lambung, amnesti adalah bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden sehingga pengampunan dengan penghapusan hak penuntutan dari penuntut umum terhadap seorang atau kelompok tersangka pelaku tindak pidana, tidak perlu lagi dilakukan penuntutan hukum. Amnesti ini diberikan melalui pernyataan umum kepala negara kepada pelaku tindak pidana politik, bukan kepada pelaku tindak pidana pada umumnya. Sementara abolisi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden dengan menghapus penuntutan apabila suatu perkara sudah dimulai atau dalam proses penuntutan.
menurut Pak Jurul Falak, amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan tindak pidana politik, sehingga atribusi ke tangan DPR tidak tepat guna. Kalaupun diperlukan pertimbangan, baiknya dari Mahkamah Agung, karena yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial dan lainnya sudah diberikan oleh isi atau hak progresif. Yang diperlukan presiden adalah pertimbangan untuk memberikan dasar yuridis ke atas pertimbangan presiden. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat adalah badan politik. Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan politik Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan amnesti dan abolisi, seperti pemberian amnesti kepada sejumlah narapidana anggota Gerakan Aceh Merdeka dalam kasus Gerakan Separatif Aceh. Amnesti ini dilaksanakan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman atau MOU Republik Indonesia Gerakan Aceh Merdeka. Pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sangat penting, karena untuk mengajukan atau melaksanakan mekanisme check and balance antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman rekan kelompok saya untuk melanjutkan pemaparan mengenai materi selanjutnya. Lanjutkan paparan dari teman saya sehubungan dengan kewenangan presiden. Nah, kewenangan dalam lembaga kepresidenan saya akan menjelaskan sekaitan dengan hubungan luar negeri. Nah, jika berbicara sekaitan hubungan luar negeri, termasuk ke dalam lingkungan asli eksekutif atau original power of executive. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, yang pertama, kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Nah, secara asasi, segala kewenangan mengadakan hubungan dengan negara lain, termasuk mengadakan perjanjian internasional maupun dengan negara lain, adalah wilayah kekuasaan presiden. Nah, sebagaimana pada pasal 12 ayat 2 bahasanya, nyatakan bahwa presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan dari DPR. Yang kedua, kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain. Sebagaimana pasal 11 ayat 1 bahasanya, Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan DPR untuk menyatakan perang dengan negara lain. Yang dimaksud dengan menyatakan perang di sini adalah melawan negara lain atau negara asing atau perang antar negara. Ini wajar dikarenakan perang membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara ketatanegaraan, politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Kemudian kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Nah, di sini perjanjian perdamaian dalam rangka mengakhiri secara de jure suatu perang juga harus dari persetujuan DPR atau dalam ini badan perwakilan. Ini sangat logis karena perjanjian damai pun biasanya memiliki tingkat konsekuensi tertentu dengan pihak negara lawan, seperti soal tawanan dan kompensasi akibat perang, tata hubungan seperti yang lazim sebagai balance pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sebagai ego presiden dalam pergulatan internasional. Tidak termasuk pengertian perdamaian menurut pasal 11 UUD 1945 bahwasanya apabila perdamaian dilakukan dalam rangka mengakhiri perbandingan politik ekonomi atau hal-hal tertentu di luar peperangan. Kemudian kekuasaan mengangkat duta dan konsul, dan kekuasaan menerima duta dan konsul negara lain. Dalam hal ini, kekuasaan mengangkat atau menerima duta dan konsul berkaitan dengan hubungan diplomatik sebelum ada perubahan pasal 13 Undang-Undang 1945 yang mengatur mengenai pengangkatan duta dan konsul hanya menentukan yang pertama, presiden mengangkat duta dan konsul, yang kedua presiden menerima duta dari negara lain setelah perubahan undang-undang berubah menjadi yang pertama, presiden mengangkat duta dan konsul. Yang kedua, dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketiga, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Nah, dalam sistem presidensial, karena presiden sekaligus sebagai kepala negara, dan maka secara konstitusional kewenangan mengangkat dan menerima duta berada di tangan presiden. Dalam kekuasaan presiden mengangkat dan menerima duta ini secara implied terkandung kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan diplomatik yang meliputi kewenangan mengadakan, meniadakan, membentuk sementara atau memutuskan sesuatu hubungan diplomatik. Terima kasih, mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang dimaafkan. Terima kasih.